Perkenalkan, nama saya Prasanti Dwi Gita Nanda Putri dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin menjelaskan tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum, langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum terdiri dari pola desain, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Sementara itu, organisasi kurikulum terdiri dari ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses, sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Setiap model pengembangan kurikulum memiliki karakteristik pada pola desain, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut dalam pembelajaran. Lalu ada beberapa model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Rap-Taylor, model administratif, model grassroots, model demonstratif, model Miller-Seller, model Taba, dan model Biucham. Yang pertama, model Rap-Taylor. Model pengembangan kurikulum Taylor mengacu pada 4 pertanyaan dasar. Proses pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada dasarnya adalah proses menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beberapa tahap menurut Taylor. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Model administratif. Pengembangan kurikulum yang pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat atas, pembuat keputusan, atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. Tahap kedua, membentuk suatu tim pelaksanaan atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Lalu menyusun kurikulum secara operasional. Mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki. Pelaksanaan uji coba dan monitoring dan evaluasi. Model grassroots. Model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah dan lebih demokratis. Hal-hal yang harus diperhatikan, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. Guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang terakhir, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Ada beberapa hal yang harus diantisipasi dalam model ini. Di antaranya adalah akan bervariasinya sistem kurikulum di sekolah karena menerapkan partisipasi sekolah dan masyarakat secara demokratis, sehingga apabila tidak terkontrol, maka cenderung banyak mengabaikan kebijakan dari pusat. Model demonstratif. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Smith, Stanley, dan Source, ada 2 bentuk model pengembangan ini. Yang pertama, sekelompok guru dari suatu sekolah atau beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba suatu kurikulum dan menghasilkan model baru yang bisa digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas dan diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru dalam rangka inovasi perbaikan kurikulum. Yang kedua,
dari beberapa guru yang kurang puas dengan sistem kurikulum yang ada dan berencana melakukan eksperimen dan pengembangan secara pribadi. Ada juga kelebihan dan kelemahan model demonstratif. Kelebihannya, karena kurikulum dilaksanakan dan disusun dalam situasi tertentu yang nyata, maka akan dihasilkan suatu kurikulum atau aspek tertentu dari kurikulum yang lebih praktis. Kelebihan yang kedua, perubahan atau penyempurnaan kurikulum dalam skala kecil atau aspek tertentu yang khusus sedikit sekali untuk ditolak oleh administrator dibandingkan dengan perubahan dan penyempurnaan yang menyeluruh. Lalu ada kelemahan. Bagi guru-guru yang tidak turut berpartisipasi, mereka akan menerimanya dengan enggan. Dalam keadaan terburuk mungkin akan terjadi apatisme. Lalu ada model Miller-Celler. Model ini merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi orientasi kurikulum. Yang kedua, pengembangan tujuan. Yang ketiga, identifikasi model mengajar. Yang keempat, implementasi. Selanjutnya ada model TABA. Model TABA merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru. TABA mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Beberapa langkah dalam pengembangannya yaitu: yang pertama, mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan keseluruh rangka kurikulum. Dan yang terakhir, implementasi dan diseminasi. Yang terakhir ada model Buchem. Menurut Buchem, proses perkembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Materi selanjutnya yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum terbagi menjadi 6. Yang pertama, separated subject kurikulum. Yang kedua, correlated kurikulum. Yang ketiga, broad fields kurikulum. Yang keempat, integrated kurikulum. Yang kelima, social function. Dan yang keenam, activity kurikulum. Separated subject kurikulum atau mata pelajaran terpisah adalah model kurikulum yang memisah-misahkan mata pelajaran sedemikian rupa sehingga mata pelajaran dapat dikembangkan menjadi anak cabang ilmu pengetahuan. Selain itu, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, sistematis, logis, sederhana, mudah dipelajari, pewaris nilai dan budaya, mudah diubah, dikembangkan, dan dipola. Sedangkan kekurangannya, mata pelajaran tidak terhubung, tidak bersifat aktual, tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan bakat minat kurang diperhatikan kekerungannya. Selanjutnya, correlated kurikulum atau mata pelajaran terhubung. Correlated kurikulum adalah organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran lainnya atau satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Adapun kelebihannya, yang pertama, materi pelajaran terhubung, waktu hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Adapun kekurangannya, yang pertama, kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua, bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami. Yang ketiga, kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Lalu broad fields kurikulum. Broad fields kurikulum
adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Adapun kelebihannya, mata pelajaran akan semakin dirasakan atau digunakan sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Sedangkan kelemahannya hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran. Integrated Curriculum yang terdiri dari core curriculum, social function, dan activity curriculum. Integrated Curriculum adalah suatu upaya perkembangan kurikulum dengan memadukan antara kurikulum agama dan kurikulum umum. Kelebihannya, pemecahan masalah secara komprehensif, memperhatikan bakat minat, potensi, praktek demokrasi. Sedangkan kekurangannya memerlukan kesiapan guru, tidak disusun secara logis, dan tidak bersifat sederhana. Bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum inti. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dipelajari siswa. Yang kedua, social functions dan persistent situations. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Contohnya, pengembangan individu manusia, lalu perkembangan partisipasi sosial, dan perkembangan menghadapi lingkungan. Yang terakhir, ada experience atau activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun potensi siswa. Di antaranya pendidikan keterampilan, akademik, dan intelektual. Adapun 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity curriculum. Yang pertama, constructions on creative project, yaitu mengembangkan ide dan merealisasikannya dalam suatu bentuk tertentu. Yang kedua, ada appreciation on enjoyment project, yaitu menikmati pengalaman dalam bentuk estetika. Yang ketiga, the problem project, yaitu memecahkan masalah yang bersifat intelektual tapi mengandung substansi keterampilan. Yang keempat, the drill of specific project, yaitu memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton.